Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di acara Berita Hari Seni. Oke pemirsa, balik lagi bersama saya Reja di acara Berita Seni hari ini. Yos. Oke, balik lagi bersama saya. Hari ini kita akan memanggilkan bintang tamu kita, teman ngobrol kita hari ini biar lebih seru dikit kan. Inilah dia bintang tamu kita. Oke, mohon maaf ini ada keru ya. Mohon maaf. Oke, kita akan memanggilkan bintang tamu kita hari ini, Mas Akardi. Ya, gimana? Halo, sehat? Alhamdulillah, gini-gini aja. Oke. Perkenalkan diri dulu dong. Perkenalkan, nama saya. Nama apa nih? Panggilan, panggung apa? Nama pena Akte. juga nggak apa-apa. Apa? Nama pena. Pena. Panggilan, panggung Oh. nggak apa-apa sih. Nama panggilan aku Sule. Biasa dipanggil Sule sih, tapi nggak Oh. tahu yang lain manggilnya apa, ayang beb apa. Asik. Oke. Gimana? Ada pertanyaan apa nih buat aku? Tar dulu dong. Iya. Kita santai dulu. Santai. Jangan langsung ke pertanyaan dulu ya. Rokok mana rokok? Rokok ada rokok. Santai-santai aja dulu. Ada, santai dulu sih. Rencana Masnya mau bikin pameran kan? Insya Allah ke depan mungkin 3, 4, 4, 5, 6 bulan Ke depan. Wih, mau bikin pameran. asik Ya. nih teman-teman. Tapi kalau ini pameran angkatan, maksudnya Apa sih yang dipersiapkan untuk pameran tersebut, misalnya dari menyusun panitia atau enggak menentukan ruangnya bagaimana, seperti apa ya? ya. Kemarin apa, ada diskusi sama teman-teman Oh, soal gimana kita mempersiapkan pameran itu. Ada salah satu teman ngasih usul gitu. usul Oh, iya. kita kumpulin dulu teman-teman, siapa yang ikut, terus kita kumpulin uang itu, terus kita mau kemana, galeri mana yang kita perlukan di apa ya, pameran kita mau dibawa kemana karya-karya kita. Sama ini yang membahas konsep Iya. pameran itu. Kalau itu gimana? konsep itu Belakangan. setelah kita udah ngefikin siapa yang mau ikut. Mau ikut. Terus habis itu kita membahas konsep, terus siapa aja yang harus struktur kepanitiaannya. kepanitiaan itu masukin. Itu kalau itu mah belakangan gitu, tapi yang Oh, diwajibkan kan di mana galeri kita yang mau kita pamerin, kita Tempatnya, gitu. mau pameran di mana. Iya, benar. Terus misalnya kayak ukuran galerinya segimana besarnya, Iya, bisa benar. biar mencukupi semua angkatan, Iya, ya, bisa benar. karyanya bisa terpasang semua ya. Benar. Semua anggota angkatan. Iya. Apa kecuali itu ya, Iya, harus semua ikut. harus semua itu. Kira-kira tadi opsi ruang pamernya kira-kira kriterianya gimana, Mas? Kalau menurut aku kemarin kan ada ya udah 60 lebih. Mungkin 60 lebih kita butuh 60 lebih ini 60 yang mau ikut pameran? Iya. Oh, mungkin ada 60 lebih. Mungkin kriterianya gede sih, otomatis gede, tapi gimana kita jangan terlalu banyak uangnya karena kita minim. Niat aku sih pengennya di JNM, tapi kan tahu sendiri lah harga JNM kayak apa oh, gitu. iya. Balik lagi yang murah-murah JNM aja. tuh ini yang
eksklusif sih. lumayan Iya. harganya lumayan tinggi lah ya Iya, untuk benar. apa kalangan mahasiswa gitu Benar, buat benar. berpameran itu di sana ya. Benar. Oke, mungkin terima kasih sudah datang menemani saya ngobrol ya, Iya, membahas iya. tentang bagaimana sih apa cara membuat pameran, apa yang dipersiapkan gitu kan. Terima kasih Mas Sule. Oke. Sampai ketemu lagi Terima kasih di sama-sama berikutnya. Ya, sehat-sehat. Oke. Oke. Dadah. Oke, tadi adalah bintang tamu yang menemani saya ngobrol untuk membahas tentang bagaimana sih menjalani pameran, mempersiapkan pameran, dan kita akan melanjutkannya lagi, tapi dengan teman-teman saya yang lainnya ya, membahas, yaitu ada Ben, Bagas, dan Argi. Ini adalah para seniman-seniman gokil ini, yang dari berbagai daerah ya, yang akan membahas tentang seni-senian lah pokoknya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin teman-teman ini bisa kenalan dulu ya, namanya siapa, dari mana gitu asalnya kan, jurusan apa gitu. Silakan teman-teman. Oke, saya Argi, masih menempuh kuliah di ISI Yogyakarta di jurusan Seni Rupa Murni. Oh, Asal dari Tuban. asik. Kalau aku Ben, nama panggilanku Ben, asal dari Jombang. Sekarang masih kuliah di jurusan Seni Murni di ISI Yogyakarta. Fokusnya lukis. Oke. Kalau aku, namaku Bagas, biasa dipanggil Bagas. Aslinya Wong Pati. Asal dari Wong Pati ya. Pantura dua-duanya. Wong Pantura ya. Sama kuliah di Jogja juga, cuma bedanya aku udah ambil TA begitu ya. Teman-teman doain aja biar bisa lulus tahun ini. Amin, Ini amin, juga amin. didoain Ya, tahun depan amin. yang lulus ini. Berarti teman-teman ini belum TA ini. Belum bang. Oke, siap. Mungkin pertanyaan pertama ya. Boleh. Kesibukan kalian bertiga ngapain sih sekarang? Kalau aku sih, ya pastinya berkarya dikit-dikit. Asik. Berkarya ya. Ya, gitu. Oh, Mas Agi nih lupa nih, apa sih ini? Peminatannya apa sih Oh, di ya. seni rupa? Kalau aku di grafis murni, Nah, anak grafis nih. sablon-sablon gitu lah. Siap. Mungkin Mas Ben kesibukannya? Aku sekarang kuliah tapi ya jarang masuk. Kak Sambi kerja di studio patung di daerah Rasolan. Oke. Oke, Mas Bagas kesibukannya hari-hari. Ya sama tak bilangin tadi, kesibukan baru ngerjain TA begitu. Mungkin ini bisa tak sambung aja ya obrolannya. Oh iya ya. Langsung mengalir. Silakan. Karena ini topiknya adalah pembahasan tentang galeri atau ruang seni gitu bagi para pelaku seni. Mungkin ada beberapa keresahan dari teman-teman, mungkin dari aku sendiri nanti juga mau ngomong gitu, kayak bagi teman-teman yang udah sering pameran di galeri itu sistemnya kayak gimana, kok bisa sering pameran, dan mungkin ada keresahan lain yang aku udah karya banyak tapi kok udah submit tapi kok nggak pernah pameran gitu, itu faktornya apa gitu loh. Mungkin aku bisa tanya dari Mas Argi ya, mungkin yang udah banyak pamerannya gitu. Gimana Mas Argi tanggapan tentang gimana sih sistem submit ataupun pameran kolektif gitu di tiap-tiap galeri itu, mungkin ada bedanya gitu. Mungkin kalau kolektif gitu, seringnya aku tuh bikin bareng sih sama teman-teman gitu, ngadain acara pameran sendiri. Uang pun dari kita sendiri gitu. Bisa bikin merchandise atau apa gitu buat minjam keuangan, ya biar bisa bantu-bantu gitu. Danusan ya berarti. Ya gitu.
Terus Oh ya, tak potong ya. Mau tanya sebenarnya, itu Mas Argi banyak kan kelompok kolektif itu tetap apa sering ganti-ganti kan katanya kalau kolektif itu lebih tetap lebih apa teratur, lebih terarah. Sementara banyak juga teman-teman kita yang bikin pameran tuh, ayo bikin pameran udah sak maunya aja terus kita atau bikin pameran gitu dan tetap sukses. kalau aku sih seringnya tuh dari pertemanan ya, jadi yang deket siapa, terus yang fokus bisa bareng-bareng jalan gitu. Ya udah ya itu yang aku ajak gitu, atau teman-teman ajak. Jadi sebenarnya aku tuh lebih ke kelompok kelompok pameran bukan kolektif. Pameran gitu. Tapi kalau untuk sistemnya buat pameran masuk ke galeri itu kayak gimana, itu bisa dijelasin Mas Ardi? Kayak dari awal, step awal itu kayak gimana, kalian bikin proposal apa gimana gitu? Eh, kalau itu proposal mungkin ya, tapi lebih seringnya sih dari ini ya, apa ya? Eh, kenalan sebenarnya. Kenalan. Berarti bisa dibilang yang punya galeri juga apa dekat gitu sama Iya. teman-teman kolektif. Ada yang dekat salah satu mungkin, terus Channel. ya gitu. Untuk contoh galeri mungkin bisa disebutin di mana gitu yang baru-baru ini pameran. Yang terakhir pameran kelompok di Galeri Kopi Macan itu di Jalan Budisan. Jadi sana itu sebenarnya coffee shop, cuma memang ada galerinya. Jadi apa ya, nih kita lihat sekarang ya banyak ruang art space, itu ruang seni, ruang pamer alternatif itu udah banyak, nggak cuma galeri yang berdiri sendiri tapi bisa entah itu coffee shop, hotel pun juga bisa di daerah utara itu kan. Jadi menarik untuk apa ya, untuk ditelusuri gitu, dan mungkin bagi teman-teman siswa seni maupun pelaku seni bisa mencoba gitu gimana cara bisa berpameran di sana gitu. Jadi bekal utamanya salah satunya tuh kedekatan dulu ya. Channel mungkin Ya, channel. Ordal. Gimana mau dapat order ya harus aktif ya. Iyalah. Banyak juga sama kita apa obrolan bareng teman-teman tuh yang bilang sok meri sama temen-temen yang sering pameran tapi sebenarnya dia sendiri yang kurang aktif gitu kan. Bener. itu mungkin kalau Mas Ardi dari sisi ini ya, kolektif maksudnya, nggak open submission gitu ya, mungkin ada pandangan lain dari Mas Ben gitu kayak gimana? Aku bener-bener nol ya dari Jombang. Nah, soalnya aku ngerasa sendiri di Jombang tuh hampir nggak ada kan. Apa kayak kelompok-kelompok seni pameran-pameran tuh keren lah seni rupa di sana. Kebanyakan karena di sana yang hidup, yang tumbuh subur tuh ya pertunjukan. Bahkan sampai sekarang tuh kayak art space, terus tempat-tempat yang bisa mewadai teman-teman buat pamerin karyanya tuh cuma satu, itu pun gedung pemerintahan. Kesulitan kami di daerah, mungkin di Jogja lebih mudah ya. Kalau di tempatku apa di Jawa Timur mungkin hampir semuanya tuh kesulitannya karena harus pakai birokrasi. Bukan pakai ya, harus nyelondoh ke birokrasi dulu, nggak semudah sini. Kayak misalnya kita bikin pameran di tempat manapun mungkin Bikin proposal gitu tuh. itu pun bahkan saya sering lihat teman-teman tuh bikin pameran tuh nggak perlu ada izin ke polsek apa, itu kan minimal. Ini paling banyak kan itu kan paling umum itu. Sementara di sana tuh harus dari bawah, yaitu birokrasi dari RT, nah, RW, kelurahan, polsek itu pasti nanti. Nah itu yang bikin apa? Bikin mulai malas dulu. Aduh harus ngadepi ini. Repot, mau pameran aja repot gitu. Mungkin itu yang bikin jadi teman-teman sana tuh kurang semangat gitu nih. Dan di sini banyak art space itu kan karena bisa dapat untung juga, orang nyewain tempat itu. Sementara di sana siapa? Misalnya kita bikin apa art space nih, tapi yang pameran di situ paling setahun sekali ya, rugi kan. Nah itu yang bikin salah satu kesulitan kami di sana gitu. Baru kepikiran juga ya, maksudnya ketika ada orang yang punya galeri itu untungnya dari mana itu, ketika ada orang-orang pameran, apalagi pamerannya gratis itu kan
dimana mungkin dari apa ya keseringan orang yang berpameran di situ mungkin ya, jadi ininya naik terus mungkin dapat masukan uang dari mana ya, nggak tahu Audiennya. mungkin itu mungkin kalau dari Mas Ben perbandingan sini apa Jogja sama Jombang ya sama sih kalau dari aku keresahannya seperti Mas Ben gitu karena ketika aku di daerah sendiri itu Pati itu ada emang beberapa kolektif kecil gitu dan baru-baru kemarin itu ada pameran kelompok gitu di sama coffee shop gitu alternatif art space itu tapi apa ya karena bukan daerah yang berekosistem seni gitu jadi kayak peminat orang-orangnya itu ya mungkin jebolan dari Jogja juga itu dari orang-orang dari Jogja terus di tempatnya sendiri pameran gitu lebih ke apa ya kalau di daerahku itu di tempat-tempat ruang seni di galeri ataupun di art space itu kayak sebagai hiburan belaka gitu kayak sama halnya kayak orang mau pergi ke pasar malam atau ke mana gitu kayak ya, ada acara ini coba nonton gitu cuma nek kita lihat dari segi karya juga ya bukannya meremehkan cuma karena perbandingan antara Jogja dan daerah-daerah lain itu dari segi karya itu juga udah berbeda gitu. Gesekan ekosistemnya itu juga berbeda. Itu keresahanku ketika mungkin aku kalau udah lulus mau di Pati ya kayaknya mati. Kalau bahas tentang seni ya mungkin tetap di Jogja gitu. Karena apa bisa disebut jantungnya kesenian seni rupa gitu itu sih sama ini tadi aku nanya ke Mas Ben mungkin belum terjawab ketika keresahan Mas Ben ikut pameran dalam jalur open submisi gitu itu misal ada yang sering submit tapi nggak keterima apa gimana gitu bisa diceritain Mas Ben Kalau itu dari pribadi maksudnya dari pribadi aja karena pribadiku juga jarang aktif, nggak terlalu banyak sering ngumpul ke teman-teman yang mungkin punya power di art space atau di kelompok-kelompok seni kan mungkin beda sama Mas Arki yang bahkan dari SMK-nya udah seni rupa gitu kan jadi kumpul-kumpulannya udah lebih banyak gitu kan nah, itu karena saya sendiri aja. Kalau dari aku ya aku dari awal di sini kita awal kuliah lah bisa dibilangin kayak coba ada open submisi gitu kalaupun ada karya coba submit tapi nggak pernah masuk gitu loh aku nggak tahu faktornya apa ya karena mungkin karyaku masih jelek apa karena koneksi itu tadi mungkin ya apa karena tidak sesuai tema atau gimana cuma ada beberapa pameran yang pernah tak ikuti itu ketika aku jadi panitia di sana sama-sama open submisi cuma ya apa ya dibilang orang dalam juga nggak tahu juga cuma beberapa pameran yang pernah tak ikuti itu kayak gitu aku tergabung dalam bukan cuma pameris ya senimannya cuma pengelola juga gitu sebagai contoh yang di JNM Blog itu di belakang JNM yang gede itu tahun berapa ya 2022 mungkin itu pameran Fakultas itu pameran fakultas ini BEM fakultas itu aku juga ikut tergabung dalam panitia tapi apa ya yang tak rasain di sana itu karena ruangannya yang kecil cuma karena di situ tempatnya itu adalah pusat apa ya bisa dibilang pusat anak muda, space kan di situ. Gitu kayak tempat ngopi ada, tempat pameran ada, musik-musikan juga ada. Jadi walaupun ruangannya kecil itu jangkauan untuk bisa rame itu masih ada walaupun bukan orang-orang seni yang masuk ke situ gitu ya. Ya mungkin perbedaan ya. Kalau dibandingin di Galeri RJ Katamsi itu misal di lingkungan isi sendiri itu kan kebanyakan mungkin yang datang itu kan mahasiswa ataupun orang-orang seni ataupun kenalan-kenalan gitu untuk cakupan orang luar
apalagi luar Jogja itu mungkin sangat minim ya, cuma apa ya, nggak meminimalisir nggak menutup kemungkinan galeri itu bakal rame ataupun enggak gitu. Jadi tetap yang namanya di Jogja itu kalau menurutku sekecil apapun galeri, apalagi ada koneksi itu ada lah gitu ramenya gitu, apalagi pas opening gitu. Nah, aku pengen bahas opening pameran ini, kayak ketika di galeri-galeri tertentu ataupun gimana gitu, pernah ada satu kasus gitu, pameran openingnya malam-malam, band-bandan gitu, tapi di apa ya, di iniin warga karena katanya belum izin gitu. Oh, rame iya. gitu, terus di stop band-bandannya itu ya. Aku juga nggak tahu itu gimana ya, maksudnya mungkin ada tanggapan dari Mas Akid dulu mungkin, karena pameran apa opening itu mungkin sebagai pemicu ramenya pameran itu ya, karena kebanyakan ramenya di situ itu band-bandan lah. Aku mau bahas band-bandannya di tempat pameran itu, bedanya gitu mungkin. Apa ya, kalau dari aku pribadi ya, mungkin emang itu apa, belum izin, satu itu, dan kedua emang musiknya aja yang apa, agak keras mungkin untuk masyarakat sekitar di situ, jadi masyarakat merasa terganggu. Itu sih dari aku. Mungkin kalau dari Mas Ben gimana kesannya kalau pameran ada opening band-bandan gitu? Iya, kita sebagai apa panitia itu kan harus menyesuaikan sama tempat tuh kan ya. Harus kenal dulu ya ini di daerah mana, apakah masyarakat di situ bakal menerima musik-musik yang seperti itu atau acara-acara yang seperti itu. Nggak bisa semua disamakan kan, makanya aku bilang kayak di Jombang sama di sini beda. Dan di sini pun kayak gitu ada kasus seperti itu, walaupun satu kota satu daerah pun masyarakatnya beda gitu. Mungkin karena pengaruh, mungkin di daerah Sewon dekat daerah Isi itu kan orang udah sering nonton kayak gitu, tetangga-tetangganya seperti itu, jadi udah terbiasa. Sementara di daerah lain masih baru, dan mungkin kedekatan antara masyarakat sama mungkin art space atau panitianya itu kurang baik. Jadi tidak ada obrolan dari hati ke hati itulah. Bisa dianalogikan kayak di perumahan gitu ya, orang-orangnya beda, mungkin nggak ada warga lokal, ada yang mahasiswa atau apa gitu. Sebenarnya hubungan yang kurang baik aja antara masyarakat sama penyelenggara. Soalnya tak pikir apa ya, bener kata Mas Adi, apa karena musiknya metal-metalan gitu ya, sempat kepikiran gimana kalau openingnya dangdut gitu kan, mungkin lebih terima masyarakat. Tambah rusuh, kan. Mas. Dangdut ya pakai helm lah biar aman gitu kan. Mungkin itu aja siapa ya, kalau bahas tentang galeri nggak bisa ngobrol banyak ya, karena dari kita bertiga juga sama-sama pelaku seni yang nggak memiliki galeri gitu. Mohon maaf nggak ada narasumbernya karena ya ini udah mepet gitu, disuruh kumpulin sama Pak Rain kan. Iya Pak Rain. Kayaknya itu aja ya, mungkin ada tambahan. Cukup deh. Mungkin di konten selanjutnya bisa Mungkin di konten selanjutnya kalau banyak yang tertarik bisa dilanjutin. iya. Kalau banyak yang nonton ini bisa part 2 ya. 9. 10.000 karung. Ya mungkin itu aja ya dari kita bertiga. Mungkin terima kasih buat hostnya telah mengundang kami gitu. Sama-sama. Dan sekedar info aja, itu tadi Mas Ule itu teman kita. Ya, jadi Ketua kami itu. ketua pameran itu, dia masih mumet tentang nyari galeri itu yang kayak gimana, maunya yang gede tapi duitnya yang kecil kan. Gimana Mas Ule? Ya mumet lah. Ya itu aja sih, cukup sekian. Itu
tunggu konten selanjutnya. Terima kasih, mungkin bisa tak kembaliin ke hostnya Mas Reza. Bajunya bisa dipakai dulu. Oke, terima kasih. Langsung ngomong weh, langsung ngomong. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang ngobrol malam hari ini. Terima kasih, semoga sukses selalu ya. Ya, Masyarakat. amin, amin. Oke, Mas. jaya seni rupa Indonesia. Amin. Semoga menjadi seniman sejati ya. Amin. Terima kasih. Ini dari kelompok kami. Salam sehat untuk semuanya. Jaya seni rupa Indonesia. Akan bertemu di tanah.